Assalamualaikum anak-anakku. Baik, kali ini kita jumpa lagi di tatap muka pertama kita di mata kuliah Agroforestry. Kali ini kalian sudah masuk di semester 3 dan mata kuliah ini kalian kontrak di semester 3. Ibu tidak perlu lagi memperkenalkan diri, namun sebelum kita belajar mata kuliah ini, Ibu akan membuat kelompok lebih awal supaya kelompok ini akan bertugas sepanjang mata pelajaran ini, materi ini kita pelajari, ya. Jadi kalau ada 10 orang yang kontrak mata kuliah ini, maka kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang 3 dan ada satu kelompok yang kelebihan 1 mahasiswa. Nah, pembagian kelompok nanti Ibu akan buatkan berdasarkan absen kalian, ya. Kemudian keterwakilan jumlah perempuan di dalam kelompoknya nanti. Kalau ada 3 perempuan berarti setiap satu kelompok ada 1 mahasiswa perempuan di dalam kelompok itu. Selanjutnya materi ini nanti perlu kita pelajari, perlu kita ketahui apa yang harus kita pelajari di materi ini. Pertama, targetnya kita mahasiswa itu minimal mampu mengenali apa itu agroforestry. Nah, Ibu nantinya akan menjelaskan terkait pengertian agroforestry itu sendiri, kemudian agroforestry menurut para ahli, istilah agroforestry di Indonesia, dan keempat, agroforestry sebagai sistem pemanfaatan lahan. Nah, nantinya kita akan mendapatkan hasil akhir, di mana mahasiswa kalian memahami dan mengerti apa itu arti agroforestry secara umum maupun secara khusus. Kedua, kalian juga akan mampu menjelaskan apa itu agroforestry menurut para ahli, serta mampu menjelaskan juga agroforestry di Indonesia itu seperti apa dan sebagai sistem pemanfaatan lahan, di mana pemanfaatan lahan multifungsi nantinya. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam pelajaran kali ini terkait tentang agroforestry itu sendiri. Ya, semoga saja adik-adik dan saya kita akan sama-sama untuk melewati materi ini selama 1 semester, ya, insyaallah. Selanjutnya nanti kita juga akan memberi info kepada mahasiswa, kepada kalian, bahwa pertama, kehadiran itu 80% di saat pembelajaran ini. Jadi tambah dengan tugas kelompok, maka mendapatkan 100% untuk penilaian. Selanjutnya juga tatap muka kita ini 16 kali. Pada tatap muka ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Pada tatap muka ke-16 kita akan melakukan UAS. Nah, itu tahapan-tahapan yang akan kita lewati selama 16 kali tatap muka. Ya, adik-adik, semoga paham dengan penyampaian awal saya ini terkait pembelajaran mata kuliah agroforestry. Dan tujuan akhir kita tadi terkait pelajaran agroforestry itu minimal kita memahami dan mampu menjelaskan poin-poin yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu pengertian agroforestry dan
kedua terkait sejarah, terkait bagaimana agroforestry di Indonesia, dan apakah agroforestry itu di Indonesia apakah masuk pada sistem pemanfaatan lahan atau tidak. Nah itu ya pengenalan awal kita terkait materi ini. Nah sekarang kita akan masuk apa itu agroforestry. Di sini agroforestry pengertiannya adalah menurut ibu ini ya, nanti kita akan cari tahu lagi pengertian agroforestry menurut para ahli. Tetapi pendapat ibu sementara saat ini, agroforestry itu adalah pemanfaatan lahan pada sebidang tanah dengan beberapa kombinasi berbagai jenis tanaman, baik semusim, tanaman berkayu, bersamaan dengan beternak. Nah, itu pengertian dari agroforestry, di mana pemanfaatan lahan pada sebidang lahan dengan berbagai macam jenis tanaman, yaitu ada tanaman semusim, ada tanaman berkayu, ada juga ternaknya di situ. Ya, itu ya pengertian sederhananya forestry. Kenapa sampai dia muncul? Kenapa dipadukan dua jenis kegiatan ini, kegiatan pertanian dengan kehutanan? Karena di sini terdapat pemenuhan kebutuhan, terutama pangan, baik secara global yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Artinya bahwa ketika penduduk semakin padat, semakin banyak kebutuhan dalam tanaman pertanian, yang tanaman agro. Nah, disinilah kita akan membahas satu persatu bahwa kenapa sampai muncul tanaman agroforestry, apa yang melatar belakangi. Karena tadi jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan pangan semakin meningkat. Nah, otomatis kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga semakin bertambah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya model kombinasi agroforestry itu yang cukup memenuhi syarat untuk pemenuhan kebutuhan secara bersama. Selanjutnya, kita harus bicara juga apa menurut para ahli terkait dengan agroforestry itu sendiri. Oleh Nair menyampaikan bahwa sistem penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial dan ekologi dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian atau ternak atau hewan, baik secara bersama-sama atau bergiliran, sehingga dari satu unit lahan tercapai hasil total nabati atau hewan yang optimal dalam arti berkesinambungan. Begitu juga oleh Candler, dia menyampaikan bahwa agroforestry itu adalah sistem pengelolaan lahan berkelanjutan yang mampu meningkatkan produksi lahan secara keseluruhan, merupakan kombinasi produksi tanaman pertanian, yaitu tanaman tahunan, dengan tanaman hutan atau hewan, baik secara bersama atau bergiliran, dilaksanakan pada satu bidang lahan dengan menerapkan teknik pengelolaan praktis yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Nah, oleh Nair dan Candler ada kesamaannya di situ, di mana sama-sama menggunakan lahan sebidang yang pemanfaatannya berkelanjutan, di mana mampu memproduksi lahan secara keseluruhan. Yaitu di situ ada kombinasi tanaman pertanian, musiman, tanaman hutan maupun tanaman ternak. Hewan ternak. Sehingga dalam satu unit lahan akan tercapai kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani dari nabati dan hewan. Nah,
Tanaman yang dimaksud tadi itu dia bisa ditanam bergilir atau bergantian, ataukah ditanam secara serentak. Nah, tanaman yang lainnya, hewan yang lainnya, budidaya hewan yang lainnya bisa dilakukan secara bersamaan karena dia tidak mengganggu pemanfaatan lahan itu sendiri, karena dia dilakukan pada sebidang tanah yang sama, tetapi pada pengelokasian pada berbeda waktu, berbeda posisi. Artinya dia tidak mengganggu tanaman karena dia dialokasikan pada sebidang tanah di dalam tanah yang sama itu. Sejauh ini kita memahami mungkin bahwa pemanfaatan lahan itu berbeda-beda. Ternyata di dalam sistem agroforestry itu, kalau menurut para ahli ini, dia dilakukan pada sebidang lahan. Misalkan 1 hektar lahan. Dalam 1 hektar lahan itu sudah ada tanaman pertanian, ada tanaman kehutanan, ada juga ternak di situ. Misalkan ternak lele, ternak ayam. Nah, jika kombinasi tanaman ini dan hewan kita mendapatkan hasilnya, maka otomatis mampu membantu kebutuhan petani itu sendiri secara berkelanjutan. Itu yang dimaksudkan oleh para pakar ini, bahwa kebutuhan kita itu akan terisi secara optimal, berkesinambungan jika kita menggunakan konsep kombinasi agroforestry ini. Itu menurut Nair dan Kendler. Selanjutnya masih ada lagi menurut Roche. Roche menyampaikan bahwa agroforestry merupakan penanaman pepohonan secara bersamaan atau berurutan dengan tanaman pertanian atau ternak, baik dalam lingkup keluarga kecil maupun dalam usaha besar. Agroforestry menurut Roche tidak sama dengan hutan kemasyarakatan, akan tetapi seringkali untuk pelaksanaannya proyek-proyek hutan kemasyarakatan lebih cenderung kepada sistem agroforestry. Nah, yang dimaksudkan dengan Roche ini, menurut Ibu ya, biasanya di perusahaan-perusahaan besar hutan kemasyarakatan itu biasanya melakukan maka akan diselingi dengan tanaman pertanian di lahan yang jaraknya agak panjang antara tanaman kehutanan yang satunya dengan yang lainnya. Itu ya. Kita lanjut. Nah, oleh lembaga peneliti kita menyimpulkan semua definisi-definisi tadi yang di atas ternyata ada 5 kesimpulan akhir. Ternyata di situ ada pada komponen agroforestry ini terdapat penggunaan lahan atau sistem penggunaan lahan oleh manusia. Terdapat teknologi, ada juga komponen tanaman semusim, tanaman tahunan, dan juga ada budidaya ternak. Waktu bisa bersamaan atau bergiliran dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada interaksi ekologi, sosial, dan ekonomi. Nah, tanaman pertanian dengan budidaya ikan. Silvopastoral, yaitu tanaman kehutanan dengan ternak, pengembalaan. Agrosilvopastoral yang ini, adanya tanaman pohon berkayu